Nama gue Muhammad Farid. Aktivitas gue mahasiswa aja sih. Kalau sekarang lagi mau mulai ngeband, namanya The Brandals. Nama gue Aldo Repo, umur gue 20 tahun. Kegiatan gue sekarang lagi masih mahasiswa dan bekerja. Menurut gue penting banget sih orang tua. Karena kalau gue ya, apa-apa itu pasti gue cerita gitu ke orang tua. Ya sepenting itu sih orang tua bagi gue. Penting banget itu. Dia yang ngedidik gue jadi karakter yang kuat sekarang, yang mental gue sampai yang kuat sekarang ini. Ngedidik gue gimana caranya hidup di dunia tanpa keluarga, yang bisa berdiri dengan kaki sendiri untuk masa depan itu gimana. Dia orang ngasih tahu motivasi yang nanti kamu gede kayak gini loh Do, kamu bahkan nemuin kayak gini, kamu harus kayak gini, ngebentuk karakter gue sendiri. Orang tua itu penting banget ya buat gue nggak bisa ngebayangin kalau misalnya orang tua udah nggak ada, kayak istilahnya mereka tuh separuh nyawa. Penting banget, karena menurut gue kalau tidak adanya orang tua, gue nggak ada juga. Terus kalau misalkan gue ditinggal orang tua dari kecil, gue nggak bisa mendapatkan pendidikan dasar sebelum SD. Gue tahu kehidupan ya dari orang tua gue. Jadi orang tua menurut gue penting banget. Penting banget orang tua gue, karena setiap langkah atau perbuatan yang gue lakuin bergantung sama dia, sama orang tua gue. Karena gue masih pegang teguh kalimat ridho orang tua, ridho Allah. Jadi apapun bergantung sama orang tua, berarti banget. Nyesel ya sering sih apa yang gue lakuin. Kayak nyesel aja gitu, bohong ke orang tua gitu. Semua anak pasti pernah ngerasain namanya menyesal dengan orang tua, dan gue juga menyesal banget pernah ngelakuin hal tentang ke orang tua gue. Pernah rasa penyesalan itu pas SMA, gue nggak serius belajar sampai akhirnya gue harus ikut mandiri, jadi kayak nambahin beban mereka, kayak ngeluarin banyak biaya buat gue. Hampir setiap hari sih kalau menyesal sama orang tua, karena banyak juga kesalahan-kesalahan yang udah gue buat sama orang tua gue gitu. Dan orang tua sih mau seburuk-buruknya kita pasti membela anaknya gitu. Karena dari situ gue banyak sih penyesalan sama tiap hari lah gue. Ada, menyesal banget. Itu penyesalan yang bener-bener gue lakuin bertahun-tahun. Pokoknya nyesel banget, dan itu nyakitin hati mereka sampai mereka kayak khawatir sampai sekarang. Berat ya kalau masalah dosa besar ke orang tua. Dosa terbesar gua menurut gua ini sih, kayak minum alkohol ke tempat klub gitu. Cuma sekarang udah nggak lagi, Bu. Apa ya, Bu? Dosa terbesar, kenal namanya Mirasantika, minuman keras dan narkotika. Itu yang buat gua, orang tua gua bisa nangis gitu loh. Sampai impact-nya dapet banget di kehidupan gua gitu loh. Ketika gue kenal dan ketahuan sama orang tua gue, itu gue ngalaminnya, anjing, disusahin banget gitu loh. Kayak bukan jadi diri gue sendiri. Ketika gue ketahuan dan bapak gue sendiri ngomong, ya udah gitu. Sekali lagi kamu ketahuan, ayah masukin kamu penjara dan saya nggak urus kamu lagi. Saya buang dari rumah ini. Dan ibu gue cuma bisa nangis. Itu yang titik gue paling ngedown situ ketika lihat ibu gue nangis. Dosa terbesar yang sampai sekarang gue lakuin itu, yang pertama gue suka bohong. Bohongnya itu misalnya kalau misalnya gak ada jadwal ngampus, gue bilangnya ngampus. Sama yang benar-benar bikin gue nyesel itu pas kelas 12 SMA. Jadi gue tuh sebenarnya GO, tapi gue gak pernah GO. Kayak maksudnya bisa dihitung jari gue pergi ke GO. Padahal kan itu udah memakan biaya yang banyak. Padahal orang tuanya pengen gue GO itu biar gue pintar, gue bisa masuk PTN yang gue pengen. Tapi ternyata gue gak GO, gue malah nyanyain waktu yang gue punya. Itu sih penyesalan terbesar. Membentak orang tua gue. Dua-duanya gue bentak, karena gue udah waktu itu kelabilan remaja ya menurut gue. Untuk umur-umuran belasan tahun itu gue emosi yang bergejolak. Terus sampai akhirnya gue muak dengan keadaan yang ada di rumah. Sistemnya sudah tidak, menurut gue tidak karuan, ya udah gue membentak mereka berdua gitu. Dosa terbesarnya itu bersumber dari diri gue sendiri. Gue ngebohongin mereka selama bertahun-tahun. Dan kebohongan yang gue lakuin itu, gue ngebohongin masalah percintaan gue sendiri. Dengan kepercayaan yang dianut sama pacar gue, itu beda sama gue, tapi gue sembunyiin itu selama bertahun-tahun. Dan baru kebukanya itu ya sekarang ini setelah udahan. Gue ngelakuin itu ya namanya pergaulan remaja ya. Kepo lah kita nyoba-nyoba gitu. Jadi ya ikut-ikut kawan aja. Yang faktor yang mendukung dominan banget tuh dari lingkungan, pertemanan dengan keluarga. Lebih dominan ke keluarga sih. Rata-rata gue ngeri sih ngomongin yang gue ngeri.
abis dari omongan ini masuk penjara gua. Om gue sendiri yang bandarnya. Jadi yang ngasih tau gue pertama kali, yang ngajarin gue pertama kali om gue sendiri, bukan teman-teman gue, tapi om gue sendiri, om terdekat gue. Hal yang membuat gue ngelakuin itu yang pertama, gue mikir masa remaja itu nggak keulang 2 kali. Jadi selama gue bisa ngelakuin itu sekarang ya gue lakuin, karena kalau misal gue nanti udah dewasa gue nggak mungkin kayak gitu. Yang ngebuat gue ngelakuin hal tersebut itu karena gue sayang sama pacar gue. Sayang dong gue, jadi kayak gimana ya, gue tuh ngerasa di titik itu tuh kenapa gue sampai ngebohong orang tua gue, karena segala aktivitas yang gue lakuin sama dia itu kayak misalkan gue kerja atau gue kuliah, main apa, itu gue kayak sehari-harinya sama dia gitu. Jadi kayak yang gue mau lepas dari itu kayak yang, gue tuh udah sayang banget, masih yang kayak berjuang dulunya itu, coba deh gue perjuangin sampai berapa tahun, siapa tadi mau ikut gue, gitu. Taunya ya zong. Upaya yang gue lakuin buat nebus kesalahan itu, gue lebih ini sih, memperbaiki diri dan ya sadar sendiri aja akan harus terbuka sama orang tua gitu loh. Jadi apa-apa sekarang gue kayak apa yang gue lakuin gue ceritain gitu ke orang tua gue. Itu pasti udah, dan lagi gue masih gue lakuin sekarang. Sekarang gue udah lagi kuliah dan sambil bekerja, gue mau nunjukin ke orang tua gue tuh, gue bisa gitu loh, lepas dari dunia gelap itu untuk menjadi dunia yang lebih terang lagi gitu. Gue bekerja dan gue udah dapetin hasilnya, gue kasih ke dia orang, gue tunjukin nih loh yang ibu sama ayah ngomong kemarin yang ada udah gelap banget, sekarang udah terang, udah bersih. Upaya yang gue lakuin buat menebus kesalahan gue ke orang tua gue itu yang pertama gue serius kuliah. Gue bener-bener pengen nunjukin kalau gue itu masuk mandiri ini bukan karena gue gak bisa, maksudnya bukan karena gue gak pintar, gue gak ada kemauan buat kuliah. Jadi ya itu aja sih, kayak gue harus fokus kuliah, gue serius, lulus tepat waktu, kumlat gitu-gitu. Sampai saat ini sih gue cuma pengen nunjukin aja gitu ke orang tua gue kalau gue bisa sampai sekarang, gue tidak bergantung lagi dengan orang tua gue. Bukan tidak bergantung 100%, tapi gue sudah tidak bergantung dengan yang namanya materi dengan orang tua. Gue menjalankan ini semua sendiri, gue nunjukin kalau bahwasannya gue di luar, gue di jalan, gue bukan sebagai urakan, tapi gue bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena udah lewat ya, dan sekarang gue lagi menebusnya, upaya gue itu ya gue ikutin apa yang orang tua gue mau, apapun. Jadi kayak lo jangan pacaran dulu ya gitu, oke gue ikutin. Terus lo kerja aja dulu, oke gue ikutin. Terus walaupun gue emang gue tuh cuman pengen sampai jenjang kuliah cuman nggak nyampe S1, orang tua gue nyuruh udah kuliah lagi gitu. Walaupun gue nggak pengen gitu, kayak ngerasa ya udahlah gue ikutin karena kesalahan gue yang kemarin gue harus buat mereka bahagia lagi gitu. Respon pertama kali yang gue liat dari ibu gue ketika gue udah bekerja dan gue ngasih hasilnya, dia bengong, dia nggak nyangka gitu loh kalau gue bisa gitu loh. Yang pikir dia orang cuma ngasih gue sekedar omongan-omongan, tapi omongan dia orang tuh ya bakal ngebentuk diri gue sendiri. Jadinya nih gaji pertama kali gue itu, gaji pertama gue itu gue beliin pizza 2 loyang nih buat makan satu keluarga, dan itu feelnya bagi gue tuh seneng banget loh, bisa walaupun hal yang kecil tapi batin gue puas banget itu bisa ngasih ke dia orang itu dari keringet gue sendiri. Jujur sampai sekarang orang tua gue nggak tahu sih kalau gue ngelakuin itu. Cuman yang bisa gue bayangin kalau misalnya mereka tahu, mereka pasti kecewa. Karena kan mereka udah ngabisin uang banyak cuman buat gue, kayak kerja keras dari pagi sampai malam cuman buat gue, tapi gue malah ngecewain mereka. Ya kaget ya, pertama pasti kaget, diem gitu, kayak hening sejenak gitu. Kalau ada backsound suara jangkrik malam itu. Terus sampai akhirnya ya udah, mereka nggak berbicara apa-apa dan guanya pun kaget kenapa gue bisa sampai kayak gitu. Ya udah gue sama-sama ini aja, melipir aman gitu. Jadi respon yang mereka kasih ke gue itu kayak gue didiemin, terus mereka nangis gitu kan. Tapi nangisnya itu kayak yang bener-bener kayak mereka tahan tapi nggak diliatin ke gue, kayak yang cuma sebat-sobongan, kamu ngebohongin gitu kan. Dan gue tuh mau ikutan nangis, mau ikutan kayak gimana ya yang gue laku tuh emang salah gitu kan. Cuman gue nggak mungkin dong ngomong sama orang tua gue, iya gue ngelakuin itu karena gue sayang sama pasangan gue, nggak mungkin dong. Karena sisi lain kan pastinya dalam hati gue lebih sayang sama orang tua gue dong. Dan itu kayak yang ngebuat mereka tuh ya Allah, pokoknya astagfirullah, bener lah, deraka banget gue pokoknya. Jadi Miftah meminta maaf ke ayah sama ibu. Miftah pernah ngelakuin itu. Miftah sayang sama ayah ibu, makanya Miftah sadar dan berbenah diri.
Jadi Miftah nggak bakal ngakuin itu lagi. Permintaan maaf, gue nggak mau ngomong permintaan maaf, tapi gue langsung ngelakuin. Gue pengen banget namanya nyuci kaki ibu gue. Mungkin itu terlintas aja di otak gue. Ini cara gue ngedebus dosa gue gitu. Dengan cara gue minta maaf dengan nyium kaki ibu gue cuci kaki dia. Lalu gue ngucapin terima kasih udah ngebentuk gue yang jadi sekarang ini. Terima kasih udah ngebimbing gue untuk menjadi manusia yang kuat, yang dia orang selalu membuat gue seperti kayak bambu gitu. Mau ada angin topan, mau angin apapun, tetap kokoh kayak pohon oak. Buat mama papa, kalau misalnya ngeliat ini, Ina mau minta maaf karena Ina belum bisa jadi anak yang membanggakan buat mama papa. Maafin Ina karena udah bohong, udah sering bohong. Terus Ina mau ngomong kalau Ina sayang sama mama sama papa, Ina nggak bakal ngecewain papa untuk kedua kalinya. Terutama buat mama juga, makasih udah selalu ngertiin Ina. Walaupun Ina sering bohong, tapi mama tuh selalu ngerti loh apa yang Ina mau, apa yang Ina pengen. Gitu aja sih. Untuk kedua orang tua gue, untuk bapak, untuk ibu gitu, Sigit minta maaf untuk apa yang sudah Sigit lakuin gitu. Dengan penampilan Sigit juga yang seperti ini, terus banyak lagi hal yang mungkin bapak sama ibu nggak tahu dari apa yang sudah Sigit jalanin. Pokoknya doain aja yang terbaik buat kehidupan Sigit. Sigit minta maaf banyak-banyak sama ibu dan bapak. Semoga kita bisa segera ketemu lagi. Jadi permintaan maaf yang mau gue lakuin sama Mbak sama Mak gue itu, tolong percaya gue lagi untuk milih orang yang gue pengen. Tolong percaya dan kasih kepercayaan itu benar-benar percaya kalau gue nggak bakal ngelakuin hal yang sama. Kalau gue bakal nggak bakal buat khawatir. Kalau gue tuh nggak bakal pokoknya gue nggak bakal buat kesalahan yang ngebuat mereka itu bakal merasakan kayak gini ke depannya. Enggak, gue nggak pengen gitu. Tolong kasih kepercayaan itu lagi. Dan gue tuh benar-benar minta maaf banget. Ya pokoknya gue bakal ngelakuin apapun asal mereka bahagia. Dan gue nggak pengen. Dan gue minta maaf banget. Selama 24 tahun ini dan selama 4 tahun gue jalin hubungan dan ngebohongin mereka. Oh.